Orang itu kalau bikin rumah kan mestinya berpikir, tidak hanya bikin rumah. Nggone piye, lemahe piye, feng shui-ne piye. Sekene iki sing manggon sapa, engko karo aku cocok ora. Kan mesti gitu. Kalau orang tidak tahu. Kalau orang tahu kan malah lain lagi, mendingan ndak pakai gitu. Jarang orang yang kuat menghuni rumah atau membuat rumah di daerah Proliman. Jadi kalau kita ketok pintu atau kita mau sowan ke rumah, ke pemilik rumah, itu percuma karena pemilik rumahnya tidak ada. Sudah meninggal dunia dan ini adalah sesuatu yang menarik buat kita kupas. Seperti apa? Kenapa? Nanti kita akan mencari narasumber yang mampu, yang bisa memberikan informasi kepada kita semuanya. Jangan kemana-mana, ikuti terus petualangan kita bersama CTD. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nuwun. Berarti totale griya mriki sing kosong pinten? Itu. Jin itu kan diciptakan dari cahaya api. Jadi semakin dia punya wibawa lebih besar, suhunya itu akan lebih tinggi. Sehingga lingkungan itu yang tua-tua, yang biasanya kalah. Karena semakin panas kan loro-loronen biasanya. Terus nanti pas apa terus pelepek nggak bisa. Kan gitu-gitu saja logika nalarnya. Ini ada beberapa rumah yang memang tidak ada penghuninya. Kosong karena penghuninya sudah meninggal dunia. Dan warga masyarakat mengkaitkan itu karena perbuatan dari jin ataupun karena di daerah Proliman. Dan pemirsa, jalan ini juga sering merenggut korban. Dan korban meninggal dunia karena kecelakaan itu ada campur tangan dari makhluk gaib. Pemirsa, ada sesuatu yang menarik bagi saya yang membawa saya ke salah satu desa di Kecamatan Sologoimo, yaitu adalah daerah Proliman. Dan uniknya, daerah Proliman itu banyak sekali rumah kosong. Misteri yang sampai saat ini menjadi mitos yang dipercaya oleh warga masyarakat. Rumah kosong karena orangnya meninggal. Dan ini sangat unik pemirsa. Hampir semua wilayah di Proliman rumahnya tidak dipenghuni karena pemilik rumah meninggal dunia. Dan ini ada sangkut paut dengan jin ataupun dengan makhluk astral yang berpusat di salah satu danyangan atau salah satu punden yang nanti saya juga penasaran ingin melihat ke sana. Ikuti petualangan kita terus bersama CTD. Apa sakit-sakitannya itu memang sakit alami atau memang dampak dari karena tinggal di sini? Ya kedua-duanya. Lah nggih. Enten kaitane kali niku. Enten. Niki memang desa Proliman iki. Banyak rumah kosong Yang ada di Proliman ini loh. iya. Kok ini tadi kan saya sempat tanya-tanya lingkungan itu ada sekitar 7 kan. Ditinggal meninggal semua dan kok aneh kan unik ini gitu. Dari kacamata spiritual menurut panjenengan itu bagaimana? Oke, jadi kan seperti ini. Di sini ini Ya. namanya kan Proliman. Nggih. Proliman Bulurjo, tapi orang mengatakan namanya Proliman Plunggen. Proliman Plunggen. Walaupun di sini itu perbatasan antara Plunggen sama
Wonosari dan Randusari. Ya, ini namanya Proliman dulu. Nah di sini dulu itu tempatnya itu sepi. Ini Papringan. Situ tuh Papringan. Tempat saya ini Papringan. Sana itu yang segitiga itu Papringan. Jadi ini sepi dulu. Proliman itu sepi. Di situ kan ada namanya Kali Glinting. Kali Glinting di bawah sana. Itu yang terkenal namanya Kali Glinting. Lah di Kali Glinting itu katanya jalur ke Laut Selatan gitu. Jalur Kali Glinting itu. Ke pantai selatan. Ya ke sana arahnya Kali Glinting. Mengapa dikatakan glinting? Itu mestinya sering ada suara. Glinting ya. Itulah suara itu. Kalau orang datang ke sana, ada suara itu glinting. Nah, kebanyakan orang sini itu mengatakan kan entah glinting yaitu semacam orang tua yang ada di situ. Sosok orang tua ya. Orang tua. Tuh. Tapi itu kan jalur ke selatan. Ya, jalur ke selatan, jalur pantai selatan. Ada lagi yang satu. Di atasnya itu yang saya ceritakan itu. Itu kan ada semacam Barongan Ori. Di bawahnya itu ada semacam umbul atau tok atau umbes atau mata air. Itu walaupun sudah apa namanya sudah kemarau, nggak ada, itu masih ada air terus. Ada air. Di situ sendiri ada itu, kalau dilihat dengan spiritual dan mata batin, di situ tuh kerajaan jin. Itu yang ini saya ngomong ceritakan ya, tidak apa-apa. Itu ada semacam perempuan cantik, berpakaian seperti Ratu Kidul, itu modelnya ya gitu, pakai jaman ini hijau, koyo orang nari itu, serimpi itu. Terus tumpaannya yang dipakai itu ya kereta, kendaraannya kudanya 4 itu, putih hitam coklat sama yang satu itu labu itu. Nah itu kalau pergi ya itu. Nah itu ada 2, yang satu ratunya itu namanya Nawang Bulan. Nah itu ada yang satunya itu
Manggolojudo atau Senopati itu namanya Widagdo. Itu bentuknya ya wagah gede dhuwur itu, hitam besar itu. Nah itu selalu kalau pergi dengan itu. Kalau lewat ya dari sana, terus lewat jalan lor saya itu, terus mestinya kan Proliman ini, baru nyebar dia mau kemana. Tapi itu jalur Gunung Lawu. Oh, ada dua ya. Lawu. Yang satu jalur ke pantai selatan, ini yang itu langsung ke Lawu. Dan itu apa ada hubungannya dengan banyak orang yang tidak kuat tinggal atau membuat rumah di Proliman ini? Itu bukan yang keliling ya, itu yang sini. Barongan itu tadi. Yang Barongan tadi itu. Yang tempatnya Nawang Wulan tadi. Itu. Kenapa Pak? Apa daerahnya itu sebagai akses jalannya makhluk gaib itu atau apa itu? Kalau itu kan aura. Jadi kan aura itu kan semacam hawa panas. Dulu itu saya tidak boleh di sini sebetulnya. Sudah tidak boleh. Sama jinnya yang di situ? Enggak, sama orang-orang di sini tidak boleh. Oh. Saya nekat kalau tidak dirumahkan sini. Saya bikin rumah jadi Srono. Iya. Akhirnya orang tua saya ngalah. Iya. Tapi jangan perlu tahu. Ketika saya di sini awal-awal itu, setiap jam 12 malam saya tuh di situ dulu. Jalan Ngetan sing diar lewat itu. Saya meditasi, ngadep etan terus, tak tunggu nih. Iya. Datang gitu. Terus komunikasi. Akhirnya kan terus diperbolehkan. Ya oke, kita bersahabat. Intinya seperti itu. Kita berteman. Kita tidak saling mengganggu. Nah, akhirnya saya bisa di sini. Dulu tuh ketika saya bikin rumah ini, tapi saya belum mulai berhubungan dengan dia. Itu kalau orang datang sini, ke sini itu sambutnya semacam biro. Yang di sini juga ada sendiri. Walaupun ini wilayah sendiri, tapi kan besar sana ini. Ini dulu di sini itu kan ada pabrik yang gede itu. Nah itu yang menempati namanya Maiso. Maiso itu jin, gambarannya itu bertubuh manusia, berkepala, berbau. Itu setiap kali orang tabrakan di sini, jatuh sini, mesti kepalanya yang hancur. Mesti lambok, yang lain tidak kena, mesti kepalanya. Karena ada kepala kerbau itu tadi, namanya Maiso. Di situ. Dan pasti meninggal, Pak ya? Ada yang meninggal, ada yang tidak meninggal. Tapi mesti kepalanya. Dari pertanyaan jenengan itu kan hanya satu. Mengapa sini banyak yang kosong? Yen wong Jawa jenenge kalah Prabowo. Oh, hanya gitu saja. Tapi ada ya cara, termasuk panjenengan kan sukses. Dalam arti sukses bertempat tinggal di sini kan aman-aman saja. Itu bagaimana Pak caranya Pak? Supaya nanti mungkin warga masyarakat ingin bertempat di sini itu aman. Itu tipsnya seperti apa? Satu, itu bodong saja, cara bodong. Cara bodong. Kita tuh kan orang Jawa, biasanya kulon wun. Ya umpamane orang tua dulu ngatain ya sing hati-hati. Ya nenek opo-opo nyalon Gusti Allah apa jenenge ngomong selamat apa kulon mbah, dan itu logika nalar Jawa saja. Itu kan intinya supaya ada komunikasi. Kedua, mestinya harus lebih kuat. Lebih kuat itu ya ibadahnya mesti ngono. Ibadah. Kalau orang Islam kan ibadah. Kalau orang Jawa ya prihatin, hanya seperti itu. Itu hanya sekedar memperkuat ya. Jadi ada sing kula nuwun itu etika saja. Yang kedua, memperkuat diri. Supaya ketika mereka datang kita sudah siap, itu namanya pertahanan. Itu melalui ibadah, tirakat, terus ya apa saja lah, yang intinya seperti itu. Nah yang ketiga itu tahu. Harus tahu ya. Iya tahu. Tahu itu mengetahui, paham tentang mereka. Itu tingkat yang terakhir. Kira-kira kalau dari definisi semua itu tadi tidak tahu ataupun tidak ada di dalam orang yang mau mendirikan rumah di sini, menurut panjenengan gimana Pak? Ya kebanyakan keganggu. Dan nggak kuat ya? Ya saya tidak tahu, kalau itu kan nanti tergantung pertahanan masing-masing. Atau dia nanti dari awal sudah mencari pagar dulu, kekuatan dulu dan sebagainya, itu kan bisa. Kalau menurut Anda, menurut panjenengan saran lah, mungkin orang yang biasa itu untuk tinggal di daerah Proliman ini, menurut panjenengan gimana? Apa monggo atau lebih baik enggak? Maaf.
Ya monggo saja, enggak masalah. Tadi kan sudah saya katakan tadi itu, kan ada 3 teknik tadi. Kula nuwun. Kedua terus mempertahankan diri. Terus ketiga tahu. Dalam arti itu kan yang tahu. Nah ini anggap orang yang memang benar-benar nggak tahu itu menurut panjenengan sarannya gimana? Monggo atau lebih baik nggak usah? Yang kalau memang dia tidak tahu dan hanya sekedar ngawur saja ya nggak usah dulu. Ini kan juga bikin rumah baru. Tapi tetap bisa ya Pak ya, dinegosiasi dari jin itu? Ya bisa. Kita itu kan lebih tinggi dari mereka. Derajat kita kan lebih tinggi. Kita itu kan dari cahaya, roh itu kan cahaya. Roh itu kan spirit cahaya. Kalau jin itu kan jelas itu cahaya api. Tapi dari fakta banyak orang yang sampai ini tadi kan 7 rumah kosong itu gimana Pak itu? Ya yang jelas yang saya ketahui kebanyakan itu memang sudah agak tua. Sudah agak tua. Yang meninggal itu memang sudah mulai agak menua. Terus kedua memang cenderung agak sakit-sakitan. Itu kan gampang kalah dengan howo itu. Iya. Dengan panas itu. Contohnya kalau kita diganggu orang kesantet itu aja. Orang kesantet itu kan ada 2. Kalau dia pertanyaan kuat kan ya hanya datang, terus kita pusing atau apa, terus nanti kalau tidak kuat dia kembali lagi, kita ya terus kembali lagi ya. Tapi itu kan nunggu situasi sehingga kita lemah, ini baru masuk itu. Mereka kan masuk dari aliran darah. Tujuannya nanti kemana sih jin itu? Kan ke otak. Dia tidak mungkin bisa mempengaruhi hati dan perasaan. Dia hanya mempengaruhi otak. Iya. Karena apa? Jin itu adalah api, makanya dia berwujud gelombang. Lah, yang bisa kegangguan mesti otak. Otak itu kan ada gelombangnya. Wong kalau sakit itu diukur EEG itu. Iya. Makanya gelombangnya itu kan. Lah jin di situ. Maka untuk mempengaruhi manusia itu, kita itu kalau batin kita bersih, kita tuh sering meditasi, nggak akan keganggu. Karena itu bukan wilayah dia nggak mampu. Mesti akan dibuat orang itu berpikir. Digawe gen kemrungsung, gawe gen piye, lah akhirnya kan dia bekerja di otak, akhirnya kena. Iya. Tapi kalau dia tenang terus nggak bisa, itu bukan jalurnya, dia nggak mampu. Iya. Itu kan ukurannya lain. Jadi menurut apa ya, kriterianya itu kan derajat jin itu kan di bawah 300. Di bawah 300 nanti ada perasaan bangga, itu sudah di bawah derajat. Uangnya anggar bangga jin gelem. Iya. Aku sugih, lah itu mesti jin masuk. Iya. Tapi kalau sudah cinta kasih, lemah lembut, terus engko penyabar, ikhlas itu sudah di atas 300. Nggak kesampai dia. Memang kemampuannya di bawah 300. Derajat gelombang mampunya dia untuk mengganggu manusia. Makanya untuk mengganggu manusia mesti didonke. Caranya piye? Makanya kan di Quran ya disampaikan itu. Saya akan ganggu anak cucu Adam. Kamu tidak bisa, Allah kan mengatakan kamu tidak akan bisa mengganggu anak cucu Adam. Kecuali yang tidak beriman kan gitu. Dan tidak beriman itu kan mesti cak sing sore itu. Iya. Cik duwe iri, cik duwe dengki, cik duwe kesenengan, cik duwe pengaruh, dan itu kan mudah. Makanya dia ngambilnya di sini. Tapi orang yang sudah di kelas 300 ini, 300 sampai 1000 kan. Nanti kan ada cinta kasih, ada ilham, ada itu manggonnya di sini. Tapi ke orang yang berpikir, selalu berpikir, punya rasa takut, nggak mungkin dapat ilham, nggak mungkin dapat karoma, nggak mungkin dapat gambaran dari Allah, karena memang tidak kelasnya. Iya. Jadi jenengan gampangannya uka-uka kesana dinilai takut, udah nggak ada apa-apanya, itu otak. Kalau takut itu jelas otak. Orang itu kalau tidak menggunakan otak, itu kemana-mana nggak ada takutnya, tidak ada pengaruhnya kalau di sistem roh dan perasaan tadi itu. Contohnya orang gila Pak ya? Nah, kan orang dia nggak takut, karena kan tidak dipakai otaknya. Orang mabuk itu nggak takut, itu karena tidak berpikir.
bukan rasanya saya lain. Iya. Ambek-ambek gitu. Ini tempatnya. Dari sini tempat. Agak sana itu. Ya. Air kan milih terus sampean. Ini dulu orang Solo pernah sini. Mau ngambil apa sini tidak kuat sama pulang. Ini berarti ada mustikanya Pak ya? Atau mungkin ada benda goibnya menurut Jina? Ya ada. Nyata juga dicari. Assalamualaikum. Nek sama jenengan udah anu ya, udah kenal banget ya. Ya kan biasa kan. Ini foto karo anu ya. Ini walaupun sekuat apa nanti kalau duduk di sini malam itu mesti tidak kuat. Tergantung niat mungkin juga Pak ya? Iya. Kalau niatnya nggak baik, Iya. kalau kita kan niatnya baik. Tindakan itu kan dengan saya. Lah nggih. Cuma silaturahmi. Kan dengan saya. Anak-anak teman-temannya kalau meditasi di sini, mesti yang tidak kuat mesti lari. Kan itu kalau datang langsung ke depannya gitu terus berwujud itu terus lari kalau yang kuat ya kuat, kalau yang tidak kuat ya sampai gulung-gulung gitu ya.